selain gejala positif dan negatif, di skizofrenia juga kita jumpai simptom-simptom lainnya seperti agresif, afektif, namun yang terpenting sekarang penelitiannya mengarah pada simptom kognitif, sehingga perusahaan obat berlomba-lomba mengadakan penelitian bagaimana mengatasi skizofrenia, mengatasi gejala negatif dan positif, tapi fungsi otaknya atau kognitifnya tetap cukup baik dan bertahan mampu seperti sedia kala. Bagaimana sih perkembangan penyakit ini? Biasanya dari sehat terus mengalami perburukan. Pasien saya mengeluhkan anaknya baru ikut ospek, senang-senang. Ospeknya di daerah, tapi mendadak kok bicara kacau. Kemungkinan apakah anak saya kesambet ya dok ya? Nah ini harus kita berikan edukasi pada keluarga. Kenapa? Biasanya keluarga tidak paham. Sebelum terjadinya kondisi akut atau full blown, biasanya pasien-pasien skizofrenia itu sudah mengalami gejala prodromal. Premorbidnya seperti apa sih? Biasanya dia kurang banyak teman, nggak mau bicara kurang, tidak mau bergaul. Dan kondisinya ibunya pikir, aduh memang karakternya kayak gitu, pendiam, introvert. Nah ini didiamkan. Ibunya atau orang tuanya tidak mengevaluasi. Tadinya dia pinter, juara. Dengan diam, tidak bergaul, kok nilainya jadi turun. Padahal itu sudah terjadi premorbid. Premorbid ini bisa berlangsung antara 5 sampai 10 tahun. Nah, kalau ini didiamkan, orang tua tidak tahu, nah terjadilah gejala awal onset. Bisa terjadi waham, halusinasi, bicara kacau, perilaku kacau. Dan gangguan skizofrenia ini sangat cepat perburukannya. Dia progresifnya sangat buruk kalau tidak diobati dengan baik. Nah, bisa menjadi kronis karena memang skizofrenia adalah gangguan yang kronik. Jika tidak diobati, fungsi otak atau kognitifnya makin menurun. Dan ini berdampak di usia lanjut yang memang ada penurunan fungsi otak ke arah demensianya lebih buruk lagi. Nah, biasanya kita tidak menduga-duga, oh ini skizofrenia. Kita juga harus, kita sebagai psikiater mempunyai pedoman, buku pedoman untuk mendiagnosis skizofrenia. Kita bisa gunakan pedoman dengan PPDGJ 3 atau DSM 4. Pasien yang diagnosis skizofrenia minimal ditandai dengan adanya waham atau delusi, halusinasi, bicaranya agak kurang nyambung atau janggal, perilakunya juga kurang terorganize, atau gejala negatif atau penarikan diri. Bagaimana sih penata laksanaannya? Penata laksananya memang harus secara komprehensif. Mohon maaf, slide sebelumnya. Ya, data dari WHO mengatakan skizofrenia merupakan salah satu penyakit non-fatal yang mengakibatkan beban bagi penderita, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini diduga karena skizofrenia bersifat kronis dan angka remisinya rendah. Perlu penata laksanaan yang komprehensif, responsif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Slide. Nah, kita lihat bagaimana sih penanganan skizofrenia di tahun 1960 itu hanya dipikirkan dia bisa mengurus diri, tidak agresif, melukai orang atau melukai diri sendiri. Nah, di era tahun 1970-an sudah ada desinstitutionalization atau dia diadakan suatu perawatan. Nah, di tahun 1990 perawatan ini sudah berfokus pada terapi pencegahan kekambuhan dan meminimalkan gejala positif. Di tahun 1990 targetnya mencapai stabil dengan waktu yang lama dan berkurangnya gejala negatif. Kenapa? Karena ketika gejala negatif ini sudah mendominasi, skizofrenianya itu makin memburuk karena fungsi otaknya makin tidak membaik atau tidak berfungsi dengan maksimal. Nah, saat ini kita di era 2000, kriterianya kita bisa mengukur remisinya dengan baik.
Jadi obat-obat ini kita bisa rencanakan kapan dia sembuhnya, kapan membaik fungsi otaknya, kapan bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Slide. Kita lihat rekomendasi menurut EPA, dia mengatakan harus mempunyai target mengurangi dan menghilangkan gejala, memaksimalkan kualitas hidup atau fungsi dia beradaptasi, mempromosikan, mempertahankan pemulihan recovery-nya karena akibat pengaruh gangguan. Slide. Oke, kalau kita lihat fase dari schizophrenia dan tujuan pengobatannya, ada fase stabil, ini mempertahankan remisi atau dia bisa mengontrol gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan memantau tentang pengobatan dan apa yang menjadi side effect. Fase stabil itu mengurangi stres, memfasilitasi pengurangan gejala yang berkelanjutan dan konsolidasi, mengurangi resiko kekambuhan dan mendorong proses pemulihan. Fase akut, ketika pasien kacau, full blown, ini kita usahakan mencegah bahaya, mengendalikan perilaku, membahayakan orang lain atau membahayakan dirinya, mengurangi keparahan gejala, menentukan dan mengatasi penyebabnya, merencanakan perawatan jangka pendek dan jangka panjang. Slide. Oke, optimalisasi pengobatan tiap individu berbeda, jadi kita usahakan treatment ini mengurangi gejala dengan obat-obatan, dan kita lakukan juga rehabilitasi, melatih kemampuan sosial, memberikan dukungan, tetap dia harus bekerja, tidak diperlakukan sebagai orang sakit, dan ini bisa mengurangi beban penyakit, beban pengobatan karena dia bisa beraktivitas. Working memory membantu fungsi otaknya membaik dan dia bisa pulih kondisinya seperti semula. Slide. Tentu saja dalam dunia kedokteran kita memperhatikan dalam pemilihan pengobatan yaitu pasien, penyakitnya, lingkungan, formulasi obat, interaksi obat dengan metabolisme, apakah ada gangguan metabolis, efikasi, toleransi, efek samping. Semua yang efek samping ini kita harapkan ringan, termasuk jangka pendek, efek samping jangka panjang. Ada beberapa faktor dengan pengobatan dari psikiatri meningkatkan berat badan, menjadi gangguan metabolik. Kalau dia ada diabetes, malah nanti memperparah, sehingga kita menentukan obat-obat yang tidak memperberat penyakitnya. Slide. Terapi schizophrenia memang pada utamanya kita mengarah ke simptom positif dan negatif, tapi kita juga jangan lupa penyertanya atau komorbidnya seperti depresi, cemas, fungsi otak yang menurun. Kita harus juga berikan obat-obat antidepresan, anti cemas untuk fungsi otaknya. Kita bisa beri beberapa golongan yang meningkatkan fungsi kognitifnya seperti donepezil. Slide. Oke, terapi farmakologi itu ada jenisnya, yang tipikal, yang kuno itu untuk gejala positif, waham halusinasinya seperti haloperidol, chlorpromazin, flunazepam, atau yang terbaru golongan atipikal. Dia bisa mengatasi gejala positif dan negatif seperti risperidon, olanzapin, quetiapin, aripiprazol dan lainnya. Slide. Ya, mengapa harus menggunakan obat antipsikotik terus-menerus sih? Nanti ketergantungan loh anak saya. Nah, di sini kita harus berikan edukasi. Tadi saya sudah katakan schizophrenia merupakan penyakit yang kronis. Itu sama halnya dengan hipertensi, diabetes, sakit jantung, yang hanya bisa mengendalikan dirinya atau berfungsi dengan baik dengan pengobatan yang terus-menerus. Antipsikotik yang terus-menerus bukan kecanduan atau ketergantungan, penggunaan terus-menerus relatif aman, apalagi di tangan oleh seorang ahlinya. Dan kontrol obat dan psikoedukasi membantu mengendalikan efek samping yang tidak diinginkan. Slide. Bila mana keluarga Anda atau teman Anda mengalami gejala serupa yang telah saya jelaskan tadi, segera bawa teman Anda ke tenaga medis yang ahli atau psikiater. Apa yang Anda harus lakukan bila terdiagnosis schizophrenia? Kontrol teratur ke psikiater dan penggunaan obat harus teratur. Ini dibuktikan dengan penggunaan obat yang teratur, pasien makin berangsur membaik dan bisa pulih, bisa beraktivitas dan bersosialisasi seperti semula. Mengapa saya harus kontrol teratur dan psikoedukasi?
karena membantu mengontrol pengawasan obat dan efek samping, memberikan edukasi pada keluarga tentang penyakit pasien sehingga bisa membantu pasien untuk lebih cepat pulihnya, dan pasien juga bisa beraktivitas seperti semula. Slide. Sekian saja, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga bisa dapatkan informasi setiap bulannya kita mempunyai webinar atau Zoom gratis di Etik Official, atau yang tidak sempat melihat bisa dilihat di Etik Channel. Sekian, terima kasih, saya serahkan ke Mbak Anjani.